Hai Lur, selamat datang di Album Film. Disney adalah salah satu perusahaan raksasa media yang memiliki Marvel Studios. Tentunya dengan adanya backingan dari Disney, Marvel Cinematic Universe berhasil menjadi salah satu franchise film terlaris sepanjang masa yang berhasil meraup banyak keuntungan dan membuat kekuatannya saat ini susah untuk disaingi bahkan oleh DC sekalipun. Penghasilan dan kekuatan. Nggak mungkin ini semua bisa didapatkan kalau bukan karena aturan yang super ketat dari Disney untuk para aktor dan aktrisnya di MCU. Mulai dari aturan yang wajar sampai aturan yang nggak wajar, Lur. Penasaran? Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu dan monggo sekecaaken. Di Supernova Comic Con 2017 di Australia, aktor Chris Hemsworth mengungkapkan bahwa ilegal bagi aktor MCU untuk tampil di film DC. Meskipun Kevin Feige berkata tidak ada batasan untuk para aktor maupun aktris MCU bermain peran superhero lainnya, tapi apa yang dikatakan Chris di sini sangat menarik ya, Lur. Mungkin aja kan kesepakatan ini memang kesepakatan di belakang layar yang dirahasiakan dari publik. Dan sepertinya DC pun juga menerapkan hal yang sama seharusnya. Karena akan sangat aneh jika aktor dan aktris utama bisa berpindah franchise film pesaingnya. Yang kedua ini favoritnya si Tom Holland sama Mark Ruffalo, Lur. Jangan sampai bocorin seputar film yang akan datang. Masalahnya nih, mereka ini adalah oknum-oknumnya yang suka bocorin, Lur. Kayak Tom Holland yang bocorin judul sequel Spider-Man ataupun Mark Ruffalo yang juga ngasih tahu judul Avenger keempat. Nggak sengaja sih ya, atau jangan-jangan disengaja juga buat promosi dan branding film ya, biar penonton makin penasaran. Ya, who knows lah ya. Tapi memang itu juga menjadi tugas wartawan film untuk ngecongkel sedikit demi sedikit biar si aktor keceplosan bocorin tentang filmnya yang akan tayang. Dan udah selalu jadi tugasnya Benedict Cumberbatch untuk mengendalikan bocornya mereka berdua ini, Lur. Pemeriksaan latar belakang juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Disney sebelum mengambil bakat-bakat para pemain MCU. Seperti Tom Fawon yang memerankan Ebony Maw di Infinity War, dia mengatakan bahwa dirinya dicek latar belakangnya agar Disney bisa memastikan tidak mempekerjakan orang dengan kebiasaan-kebiasaan yang aneh ataupun membawa barang-barang yang aneh. Banyak tingkah minta kendali atas naskah sendiri, terlalu banyak protes masalah penggajian. Ini seperti Edward Norton yang dikeluarkan karena terlalu banyak masalah dengan para eksekutif di film Incredible Hulk terkait permintaan dirinya terlibat dalam kreativitas naskah yang lebih. Bisa dicek di video yang sebelumnya aku upload ini ya, Lur. Dan juga Don Cheadle yang menggantikan peran dari Terrence Howard sebagai War Machine karena masalah negosiasi kontrak pembayaran. Next time, baby. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Badan para pemeran MCU harus pas dan menyesuaikan peran dari superhero-nya. Chris Pratt adalah aktor yang paling terlihat transformasinya. Dia rutin melakukan olahraga dan gym untuk membentuk fisik tubuhnya menjadi seperti ini. Tuh, jauh kan, Lur? Begitu pula dengan Scarlett Johansson, dia harus melakukan diet dengan sarapan salad dan ayam tiap hari, ditambah dengan olahraga juga, demi memerankan peran Black Widow. Itu baginya, Lur, kalau malam ya makannya uduk sama es teh manis ya. Pernah bayangin nggak berapa lama mereka harus latihan bela diri tiap harinya? 5 jam, Lur. Ini seperti Chadwick Boseman aka Black Panther yang harus menghadiri latihan bela diri di Florida sebelum akhirnya latihan koreografer pertarungan untuk perannya di Marvel. Dan ini memakan waktu yang berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya semua itu terbayarkan kan, Lur? Udah tahu siapa pemeran Nebula? Dia adalah Karen Gillan yang juga bermain di film Jumanji. Make up yang luar biasa rumit ini memakan waktu 4 jam lebih di ruang rias pada film pertamanya. Belum lagi dia juga harus memasang kontak lens sepanjang 22 mm. Dan si Karen ini benar-benar dipelontos, Lur. Bukan yang kayak make up gundul tempelan-tempelan kayak gitulah ya. Jadi totalitas make up yang memakan waktu berjam-jam di ruang rias itu hal yang harus dilakukan oleh aktor maupun aktris di MCU. Press tour untuk promosi film memang kayaknya asik ya. Gelaran karpet merah, sambutan meriah, dan acara-acara yang megah. Tapi tidak untuk aktor Avengers, Lur.
Kayaknya nggak semenyenangkan itu untuk mereka. Berapa kali mereka harus keliling ke berbagai negara untuk tur mempromosikan filmnya. Hari ini nih di Cina nih, besoknya Amerika, besoknya Australia, besoknya Indonesia, nggak mungkin tapi ya. Berapa kali aktor dan aktris MCU harus menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang? Ya mungkin udah dijawab ratusan kali sama mereka. Dan ini memang kewajiban dan resiko dari mereka. Udah tugas para petinggi Marvel untuk menjaga kondisi tubuh dari para pemainnya agar para pemain masih bisa tersenyum di setiap gelaran acara promosinya. Siap sedia 24 jam untuk panggilan syuting ulang. Banyak hal yang terjadi ketika proses pembuatan film, dan sutradara yang sedang menyusun filmnya bisa jadi secara mendadak meminta para pemainnya untuk hadir di lokasi syuting untuk mengulangi perannya. Karena mungkin ada adegan yang nggak pas, alternatif adegan lain, atau mungkin untuk memasukkan elemen-elemen baru. Dan seluruh pemeran MCU tanpa terkecuali harus mematuhi aturan ini. Ya, daripada dipecat kan, Lur? Selain siap sedia dipanggil kembali untuk syuting ulang, mereka juga harus mau menjadi cameo apapun di film MCU lainnya. Seperti Captain America yang tampil di TV sekolah Peter Parker untuk tutorial olahraga misalnya. Atau Falcon yang sempat melawan Scott Lang di film Ant-Man. Seluruh pemeran MCU nggak boleh hitung-hitungan sama film yang dimainkannya lor, demi interkonektivitas MCU atau penambahan elemen-elemen menarik dalam film. Kontrak multi-picture. Artinya aktor dan aktris MCU diwajibkan untuk menandatangani bahwa dirinya bisa mengikuti syuting di banyak film lainnya, seperti Nick Fury yang tampil di berbagai film MCU misalnya, ataupun Tony Stark yang juga tampil di film Spider-Man. Ingat nggak kalian berapa banyak film MCU yang ada Nick Fury atau Tony Stark-nya? Yo, hitung-hitung. Coba kalian komen di bawah ya. Bengis, garang, berotot, suka tawuran sesama superhero. Tapi mereka semua tetap harus kerjasama dengan berbagai vendor lur. Seperti mainan ataupun produk-produk lainnya seperti poster, patung, bahkan sampai gambar-gambar di kotak sereal. Para vendor-vendor akan mengambil detail dari para pemain semirip mungkin. Dan para pemain MCU harus rela menandatangani hak kesamaan karakternya. Meskipun ini seakan bikin identitas mereka terkesan seperti anak-anak, tapi ya lagi-lagi ini demi promosi film ya lur. Para penggemar MCU khususnya anak-anak sampai remaja pasti membayangkan pahlawan supernya yang ada di film benar-benar menjadi pahlawan supernya di kehidupan nyata, yaitu dengan berperilaku baik kepada siapapun. Begitu juga dengan Disney dan juga Marvel yang mengharuskan para pemeran menjaga perilakunya agar tetap memiliki citra yang baik dan bermoral. Bukan pencitraan kok lur, tenang aja. Tapi memang karakter asli mereka yang baik. Kan udah dicek latar belakangnya sebelum perekrutan aktor dan juga aktris. Seperti Chris Evans dan juga Chris Pratt yang memang tergerak untuk mengunjungi acara amal untuk penyakit kanker di salah satu rumah sakit di Boston. Dengan menggunakan kostum andalan mereka yaitu Star-Lord dan juga Captain America. Jatuh dari gedung atau meluncur di tangga seperti Jackie Chan, atau gelendotan di gedung maupun pesawat kayak Tom Cruise. Ya jelas nggak dibolehin sama Disney lah. Bagi mereka, para pemeran MCU adalah aset yang berharga dan semaksimal mungkin minim cedera agar proses produksi film tetap lancar. Dan selain itu, premi asuransi dari aktor dan aktris di MCU ini juga sangat besar lur. Jadi biarkan para stuntman melakukan pekerjaan berbahaya mereka. Dan pemeran aslinya chill dulu lah sambil minum boba dan main gaplek di warkop ya nggak lur. Pada tahun 2001, kepala editor dari Marvel, Joe Quesada, membuat kebijakan larangan merokok di komik Marvel untuk para karakter utamanya, terkecuali Wolverine dan juga Nick Fury. Namun aturan ini ternyata kurang diterapkan di film-film Marvel lur. Sampai pada tahun 2015, tepatnya 6 tahun semenjak Disney membeli hak dari Marvel, CEO dari Disney, Bob Iger, menyampaikan bahwa aturan dilarang merokok ini menjadi aturan ketat yang harus dipatuhi untuk film-film MCU berikutnya. Termasuk untuk karakter Nick Fury. Itu karena film-film Marvel selalu memiliki rating PG-13. Kalau Wolverine emang selalu ngerokok di X-Men karena masih undernya Fox ya lur. Tapi kalian pernah nggak sih lihat Nick Fury nyebat santai di film-film Marvel? Nggak pernah kan? Go fuck yourself. Elizabeth Olsen ketika diwawancarai oleh Jimmy Kimmel pada 2018 yang lalu mengungkapkan tentang cara rahasia Marvel untuk menjaga kerahasiaan plotnya agar tetap terjaga di film Avengers Infinity War. Dia mengatakan bahwa dirinya harus membaca naskah film di ruangan kosong dan tertutup selama 5 jam dan harus diselesaikan saat itu juga.
Namun Paul Bettany yang memerankan Vision mengungkapkan bahwa beberapa pemeran yang memiliki plot cerita krusial sengaja diberikan naskah palsu untuk mencegah detail-detail penting bocor ke media. Jadi emang sengaja dipasang perangkap plot twist sama Marvel nih lur. Ada-ada aja Marvel. Elizabeth Olsen juga menceritakan kepada Kevin Smith di Ace Comic Con Seattle tentang menjaga kerahasiaan plot film ketika proses syuting dimulai. Bahwa para pemeran sama sekali tidak tahu akhir dari film Infinity War. Mereka akhirnya diberitahu rincian naskah plot akhir film ketika mereka semua sedang berada di dalam mobil van yang sedang menuju ke lokasi syuting untuk pengambilan gambar yang terakhir. Jadi lur, selama mereka menerima naskah sampai ke proses syuting dari awal sampai sebelum ending film, mereka itu nggak tahu sama sekali gimana akhir dari ceritanya Infinity War ini gitu loh. Bahkan Tom Holland juga nggak tahu kalau dirinya itu jadi debu katanya. Kira-kira mana dari aturan tadi yang paling di luar dugaan menurut kalian? Komen-komen di bawah ya lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan koleksi album filmmu.